Halo teman-teman, kembali bersama channel Belajar Analisa Saham. Weekend ini daripada bengong sambil lihat-lihat saham yang menarik, saya ada lihat tadi kurang lebih yang masih menarik ada 11. Tapi nanti setelah kita bahas yang lagi uptrend juga selain saham, yaitu rupiah. Jadi rupiah ini apakah akan bikin all time high baru? Ya, jadi kita lihat ini ada gap. Nah, ini bisa jadi resisten dulu. Mungkin bisa sampai sini dulu nih kayaknya. Kemudian kalau lewatin ini bisa di sini. Tapi mudah-mudahan jangan sampai lah ya. Lewatin ini sampai di sini turun, koreksi, naik lagi. Nah ini resistnya paling dekat. Kalau kita lihat 98 coba ya. Paling tinggi ya ini 98. Paling tinggi itu rupiah pernah menyentuh 16.840. Ya ini 98 di sini. Yang kayak kemarin saya bilang di video, bedanya 98 ada kerusuhan, di ini nggak ada ya. Alhamdulillah, jangan sampai. Doanya damai selalu biar kita bisa cari profit lebih gampang di market kalau IHSG menguat. Jadi berbanding terbalik sama IHSG kalau rupiah ini. Rupiah turun, IHSG naik. Seperti itu kurang lebih. Sekarang sudah 14.000, 15.000, hampir 500 yang pernah saya bilang. Bahkan bisa mencapai 16.000. Kita lihat aja nanti pemerintah melakukan apa. Pastinya naikin suku bunga itu sudah jelas. Ya, kayak kemarin itu juga kalau kita melihat IHSG, nah, pada saat bulan Juni kemarin, saya ada bikin kelas batch pertama, itu saya ada kasih tahu. Kalau untuk sekarang-sekarang ini untuk beli aset yang kayak rumah, apartemen atau yang lain-lain itu kayaknya jangan dulu deh. Kecuali memang kita, ya rumah satu cukup lah buat tinggal. Kalau yang lain-lain, ambil pelajaran dari COVID kemarin, lockdown atau apa, orang pasti akan mengincar aset lancar. Aset lancar yang kalau misalnya untuk orang-orang yang menengah atau ya sedang-sedang, paling gampang itu saya pernah share di kelas batch pertama, saya info lebih baik kalau misalnya kita ada uang berapa itu kita beli ada ya logam mulia gitu. Kalau enggak falas yang aset lancar yang lebih gampang kalau misalnya ada apa-apa diuangkan. Jadi saya pernah info waktu itu bulan 6 ya, IHSG lagi begini. Sekarang ini paling enak tuh pegang logam mulia atau mata uang asing USD. Saya ada bilang. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita gampang apa namanya cairin ya. Tapi setelah itu kan IHSG rally. Tapi ya kita cari bisa dapat cuan di sini. Setelah itu sekarang balik lagi nih mau ke area ini. Waktu itu bulan-bulan 6 bulan 7 ya IHSG masih begini. Nah, ini waktu itu saya buka kelas nggak tahu ada pas momentum kayak gini juga nih, sama nih sekarang.
nggak tahu nggak ada kebetulan atau apa, nggak ngerti juga. Jadi saat ini belajar, setelah dapat ilmu yang dipakai ya pas banget di ISG-nya. Mana tahu setelah kelas, ini kan tanggal 21 ya, hari Jumat saya akan mulai buka kelas yang baru. Tentu ini mantul balik atau nanti ikut kelas buat prepare window dressing, siap-siap. Kayak sekarang ini kan lagi belajar-belajar juga. Eh, sudah ada yang daftar lumayan. Semoga bisa membantu teman-teman. Mumpung lagi kayak gini ya, kita sambil analisa-analisa, sambil lihat-lihat. Tadi saya ada lihat kurang lebih ada 11 saham yang masih oke di tengah penurunan IHSG yang kayak gini, masih uptrend. Saya kasih yang pertama, Siko. Ini gorengan. Siko. Ini mau bikin all time high. 288 ya all time high ya. Ini bisa dilihat-lihat minggu depan kalau misalnya mau entry area ini nih. 232 sampai di 246. Kalau koreksi dikasih stop loss di bawah 220 ya, maksimal 10% ya, jangan ditahan teman-teman. Ambilnya kapan? Tunggu koreksi kalau ada koreksi. Kalau nggak ada koreksi besok lewatin high 272 atau ya sekitar 260 ya, copetin aja. Tapi kalau misalnya candlenya gede, hijau, tembus ini ya pokoknya cuan bungkus aja sekarang. Karena kan ini lagi naik-naiknya. Itu bisa buat minggu depan. Ya, daripada tadi iseng aja, daripada bengong, mendingan kita lihat-lihat saham yang lagi naik ya. Ada saham yang di tengah penurunan IHSG tidak semuanya turun, tapi memang 70% turun. Ada juga yang naik. Nah ini, Pico. Pico ini candlenya begini. Hijau, merah, biru, merah gitu. Anggaplah hijau, merah gitu. Tapi tidak pernah bikin higher low candlenya. Nah ini boleh diperhatiin juga nih. Minggu depan copetin aja. Boleh dicopetin. Karena udah dekat resist yang ini. Ya, kemarin ada rejection di sini. Kalau misalnya besok ya lewatin 300 bolehlah diambil dikit. Oke. Itu Pico. Kemudian baca sampai di resist, koreksi, terus ada pantulan lagi. Boleh diambil sekitar 150 sampai 155 boleh lah. Ya. Stop loss di bawah 145. Copetin aja, tapi kalau misalnya dia mantul besok kenceng atau lewatin 163 boleh ambil. Anda tahu dia jalan lagi kan, sampai ke sini kan lumayan. Kalau sampai atau lewatin high 180. Oke. Kemudian lead. Lead juga kemarin saya ada info. Tuh masih oke. Tapi kalau misalnya dia jebol minggu depan di bawah 95 jangan dulu. Dia akan balik ke sini. Spekulasi buy di sini aja 9089. Jebol ini buang. Maksimal 5% ya. Tapi kalau misalnya dia udah jebol garis putih ini agak kurang baik nih. Boleh dilihat-lihat nih, masukin watchlist saja nanti untuk apa hari Senin minggu depan. Kemudian Medco. Medco ini di resist. Kalau misalnya dia lewat resist, boleh diambil. Ya, kayak gini.
Nah, jebol ini balik lagi ke sini. Ke area sideways atau dia mampir di sini dulu deh. 940-an. 940. Ya, itu Medco. Disiplin ya. Kalau misalnya loss, jangan ditahan. Atau mau spekulasi buy di 950 boleh. Kalau dia koreksi, Anda tahu dia seperti ini. Turun lagi dikit. Nah, oke. Sambil dilihat-lihat yang kemudian, ya kalau misalnya dia nembus ini, boleh ikutan teman-teman. PNIN. Nah, PNIN ini ceritanya gini, break di sini, naik, break area ini, koreksi, ini jadi support di sini, naik lagi, break area ini, sekarang jadi support ini. Nah, kalau mau entry di sini aja, 1.500 sampai 1.550. Kalau dikasih stop loss di bawah 1.300. Ya, ini masih uptrend, bagus. Nah, ini juga di resist. Kalau lewatin ini lumayan. Oke, teman-teman. Dilihat-lihat ya. Ini yang maksudnya pergerakannya agak santai, nggak kayak yang lain yang tadi yang pertama-tama itu. Next, GPRA. GPRA juga kayak mau nembus resist. Ini juga habis break. Ya, break area ini. Tuh, koreksi, mantul. Menjadi support. Lanjut. Kalau naik lagi, lumayan nih. Ya, sampai 130-an mungkin. Boleh dia lihat nanti minggu depan. Ya, apalagi jebol 117. Oke. Kemudian Amar yang tadi, yang kemarin ada di request ini masih bagus. Ini ada penembusan garis trend, tanda kayak ada tanda-tanda reversal. Dilihat aja. Kalau koreksi besok, spek buy di 280 boleh. Ya, masukin watchlist aja 280 sampai 285 oke lah masih. Stop loss di bawah 270 aja, jangan jauh-jauh. Oke. Kemudian Mayora ini sektor defensif, sektor consumer good. Sudah diresis, kalau koreksi boleh diambil di 2000-an, 2080. Oke lah, di bawah 2100 lah yang jelas. Ya, stop loss di bawah 2000. Ini kayak gini nih kurang lebih. Biar kelihatan keren aja kan. Kita gambar dulu dikit. Nah, kayak gelas. Mana tahu dia koreksi sini. Ups. Koreksi sini. Ya, jadi apa? Jadi cup and handle atau cup aja. Ya, biar kelihatan cantik aja. Ada pattern ya. Kan yang penting dia udah, kalau jebol ini udah main oke nih. Nih. Nah, ya. Jadi boleh diambil nih. Koreksi, ambil ya. Teman-teman. Kemudian MRT ini juga naik terus, bikin all time high. All time high ya? Tuh, benar, all time high. Iya, iya, iya. Bikin all time high, kalau mau ikutin, boleh nih.
Kalau dia turun, kalau ada koreksi ya 2400 sampai 2440 atau 2450 lah. Stop loss di bawah 2350 ya. Tapi kalau koreksi, kalau enggak mau HK ya perhatiin aja. Ini agak santai, agak slow sahamnya. Tapi naik terus. Agak tahan badai nih. IHSG kemana-mana dia tetap naik. Oke, kemudian terakhir Akra. Ya, ini trend lainnya, ini resist. Boleh diambil area hijau ini, kotak hijau, stop loss di bawah 1300. Ya, 1300-an ini. Ini batas stop loss. Oke, teman-teman. Nih. Batas stop loss-nya di sini. Atau ambil daerah-daerah sini bolehlah kalau dapat. Ya, kalau koreksi. Tapi kalau jebol ya ikutin aja. Itu ada 11 tadi ya. Saya kasih. Oke, teman-teman. Kalau misalnya ragu, jangan beli, nonton dulu. Kalau misalnya ada kayak gini, kayak kemarin, saya pikir ya kayak bulan-bulan Juli kemarin. Habis kelas kan kayak gini. Kalau ada yang bagus pasti saya info, saya update di grup. Ya, sebagai remind aja hari Jumat akan dimulai kelas. Kalau yang mau ikutan silakan japri. Jangan sampai ketinggalan atau nanti setelah kelas ada yang tanya lagi ya pastinya saya akan jawab. Kapan ada kelas tahun depan? Persisnya saya belum pasti. Itu aja. Semoga bisa membantu. Have a nice weekend. Sampai jumpa besok. Kalau misalnya ada yang menarik, pasti akan saya update. Terima kasih teman-teman.